Sebelum dilanjut, silahkan subscribe, like, komen, dan bisa di-share. Insya Allah akan menjadi sodakoh terbaik Anda. Dan semoga channel ini dengan dukungan Anda semua semakin berkembang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala sayyidina Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepunyaan Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah, tercurah pada baginda kita, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pada kita semua selaku umatnya akhir zaman. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi salah satu kisah yang ini menurut saya menampar diri saya secara pribadi, dan mudah-mudahan ini pun jadi pengingat untuk kita semua bahwa kesulitan tidak akan datang, semua musibah-musibah tidak akan datang, semua kehancuran dan kehinaan tidak akan datang, terkecuali ada dosa-dosa yang kita lakukan. Karenanya itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi setiap keburukan itu memang itu adalah ulah kita sendiri. Setiap musibah, setiap bencana, setiap apapun kesulitan yang datang kepada kita itu karena dosa-dosa kita sendiri. Nah, salah satu kisah ini, kisah yang sekali lagi ini mudah-mudahan bisa menjadi peringatan buat kita semua. Kisah ini adalah kisah Muhammad ibnu Sirin, atau disebut Imam Ibnu Sirin. Seorang ulama yang besar, ini hidup di zaman tabi'in, yang luar biasanya memang kaya raya. Nah, salah satu kekayaannya yaitu adalah di antaranya bahwa Ibnu Sirin ini mempunyai 600 tong madu yang besar. Jadi 600 madu yang disimpan di dalam tong-tongnya ini besar-besar, ya. Jadi kalau bahasanya disebut dengan birmil. Jadi tong ini disebut dengan birmil. Nah, memang pada zaman dahulu memiliki simpanan madu ini hampir serupa dengan memiliki cadangan minyak, karena memang ini kekayaan yang luar biasa, dan itu juga merupakan kekayaan yang benar-benar mewah, benar-benar wah gitu. Nah, hingga suatu ketika maka datanglah musibah kepada Ibnu Sirin ini. Apa musibah itu? Musibah itu yaitu berkaitan dengan madunya tadi. Jadi Ibnu Sirin ini punya ratusan tong madu, lalu datanglah satu ekor tikus. Nah, ternyata tikus ini lompat-lompat di atas tong madu tadi, di atas tong madu tadi. Nah, karena lompat-lompat, ada satu tong madu yang memang terbuka, dan di waktu itu loncatlah tikus ini ke dalam tong madu tadi. Maka ditemukan bahwa tikus ini dalam keadaan mati. Nah, artinya kalau sudah dalam keadaan mati berarti di madu ini sudah mengandung bangkai tikus tadi, ada najis di situ. Ya. Setelah itu oleh pegawai Imam Ibnu Sirin tadi, maka si tikus ini dikeluarkan dan tong itu ditutup kembali. Setelah tong itu ditutup kembali, lalu pegawai ini melaporkan kepada Imam Ibnu Sirin, "Assalamualaikum ya Imam, aku ingin melaporkan kejadian yang memang ini akan yang tidak baik," intinya gitu. Datanglah ke Imam Ibnu Sirin, lalu setelah diberikan kabar itu, maka Imam Ibnu Sirin itu menghampiri tong-tong tadi. Setelah dihampiri, lalu ditanyakan ke pegawai tadi, tong yang mana yang dimasuki tikus tadi. Maka biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata pegawai Imam Ibnu Sirin ini lupa tong yang mana yang memang dimasuki tikus tadi. Nah, Masya Allah, tabarakallah,
Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Sirin, kalau memang engkau seperti itu, maka semua madu ini harus ditumpahkan. Jangan dijual. Karena kita tidak tahu tikus ini ada di tong yang mana. Inilah musibah yang sangat luar biasa. Lalu kata siapa? Kata pegawainya tadi, wahai imam, kenapa engkau menumpahkan semua madu ini? Padahal hanya 1 tong saja. Sementara ini ada 600 madu. Ada 600 tong madu di sini. Kata Imam Ibnu Sirin, ini adalah buah dari dosaku. Aku sedang menunggu ini. Aku sedang menunggu ini. Karena sesungguhnya perkara ini buah dari dosaku 40 tahun yang lalu. Artinya dosa ini, dosa kita termasuk, ini akan senantiasa mengincar kita. Manakala kalau kita belum benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi kisah ini menampar kita. Ya, sampai Imam Ibnu Sirin menyatakan, aku sedang menunggu saat-saat ini. Karena ini adalah proses penggugur dari semua dosaku. Kalau memang madu ini harusku buang semua, maka biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala aku ikhlas, aku ridho. Tapi yang penting Allah mengampuni semua dosaku 40 tahun yang lalu. Itu ya. Dosa yang memang dilakukan oleh Imam Ibnu Sirin ini. Nah, dosa apakah yang dilakukan oleh Imam Ibnu Sirin? Dosa yang dilakukan oleh sang imam ini adalah ada salah satu seorang yang miskin datang kepada Imam Ibnu Sirin. Nah, singkat cerita saja bahwa orang miskin ini pernah tersakiti oleh Imam Ibnu Sirin. Nah, dengan menyakiti Imam Ibnu Sirin ini, kata-kata apa yang memang dikeluarkan di waktu itu, yaitu kata-kata al-fakir, wahai orang fakir. Nah, ini benar-benar menyakiti orang fakir yang memang tadi datang ke rumah Imam Ibnu Sirin. Dengan kata-kata itulah orang fakir ini memang merasa tersakiti, dan Imam Ibnu Sirin pada akhirnya dia paham bahwa ini adalah dosa saya, dan pasti suatu hari nanti dosa ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata dosa itu akan menampar kita dengan musibah, dengan kesulitan, dengan bala bencana. Dosa kita semuanya. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita senantiasa akan mendapatkan ampunan, rahmat, kasih sayang. Ingat, dosa adalah penghalang rizki, dosa pendatang kesulitan, dosa penghalang rahmat Allah, penghalang kasih sayang Allah, dan dosa mendatangkan bala bencana dan kehinaan. Jangan berbuat dosa. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga kisah ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.